kembali lagi di channel YouTube aku, Leni Ambar. Yeay. Ya teman-teman, gimana nih kabarnya? Aku doain semoga sehat selalu ya, diberi kenikmatan yang berlimpah, diberi kesehatan, agar kita kembali menjalani aktivitas yang semoga teman-teman di sini tetap bisa menjaga kesehatan, jaga pola makan, aktivitas seperti sedia kala, olahraga. Jangan lupa ya, tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker dan jaga jarak agar kita semua terhindar dari COVID dan COVID ini terbebas dari negeri ini. Amin. Oh ya teman-teman, aku mau tanya nih sebelumnya, gimana sih rasanya setelah lama lockdown, setelah lama nggak ke sekolah, setelah lama nggak aktivitas, nggak main, nggak kumpul sama teman-teman? Makin semangat atau males-malesan nih? Apa? Harus semangat dong. Kita semua harus semangat agar kita bisa menjalani rencana ke depan yang lebih baik, menjalankan tugas-tugas dari Bapak Ibu Guru dengan baik. Oke? Tetap semangat. Yeay. Oh ya teman-teman, di sini akan kembali ngasih tips ke kalian gimana caranya agar nggak galau, nggak risau menentukan jurusan kuliah, karena prodi menentukan prestasi. Program studi yang kalian pilih akan menentukan masa depan kalian. So, jangan kalian sampai salah ya menentukan jurusan. Oke? Yang pertama, aku akan ngasih bocoran nih. Sebelum kalian menentukan jurusan kalian, kalian harus tahu dulu apa tujuan kalian kuliah. Ya, aku kasih pilihan nih, apa sih tujuan kalian kuliah? Pilihan pertama adalah untuk menuntut ilmu. Ketika kalian menentukan pilihan untuk menuntut ilmu, ya niatkan pada diri kalian, kalian fokus menuntut ilmu. Kalian ikhlas menjalani sepenuh hati bahwa kalian benar-benar mencari ilmu, mau menempuh pendidikan, ya nggak pikir aneh-aneh sih ya, jadi kalian fokus, nggak usah cari jodoh, nggak usah cari status sosial, jadi kalian pure bener-bener untuk nyariin untuk ilmu. Yang kedua, menurut aku pilihan kedua kuliah untuk mencari status sosial, tapi kalau menurut aku sih pilihan kedua ini nggak rekomen, karena kalau kalian menuntut ilmu, kalau kalian mendapatkan ilmu, kalian mendapat pahala, mendapat berkah, ilmu yang manfaat. Tapi kalau status sosial, mending gak jalur pendidikan deh kalau menurut aku sih, karena kebanyakan di Indonesia menuntut kuliah untuk mencari status sosial itu lebih ke arah paksaan. Jadi orang tua kalian menuntut kalian, bukan menuntun ya, menuntut untuk kalian kuliah demi mendapatkan gelar sarjana kalian, agar disegani, dihormati oleh tetangga dan kerabat kalian. Tapi kalian tidak mendapatkan ilmu, tidak mendapat pengalaman, relasi, bahkan mendapat pekerjaan yang kalian inginkan. Kalian hanya rugi waktu, tenaga, terutama materi. Kalau waktu itu nggak bisa kembali teman-teman, itu yang sangat kalian korbankan, yang itu akan kalian menyesal ke depannya. Jadi kalau menurut aku sosial no recommend. Oke? Yang ketiga adalah untuk mencari jodoh. Ketika kalian fokus, oh aku ingin kuliah di fakultas kedokteran karena aku ingin mendapatkan jodoh seorang dokter, it's okay, karena hidup itu pilihan teman-teman. Jadi kalian bebas menentukan apapun tujuan kalian, meraih sesuatu, menjalankan aktivitas sesuai dengan tujuan kalian, karena ini hidup kalian. Kalian menentukan, kalian yang menanggung konsekuensinya. Oke? Jadi kalau menurut aku fan-fan aja sih. Banyak pepatah yang mengatakan tresno jalaran saka kulino, bukan karena kita yang mencari, kita yang memaksakan, tapi keadaan lah, keadaan yang kalian bertemu tiap hari, lingkungan lah yang membawa kalian menuju ke sana. Jadi kalian menemukan juga seorang dokter seperti itu. Makanya nggak heran sih kalau polisi mendapatkan seorang polwan, dokter mendapatkan seorang perawat, arsitek mendapatkan seorang ya arsitek juga, dan bos mendapatkan sekretaris. Bukan karena mereka mengincar atau mencari, tapi karena lingkungan, keadaan yang membawa itu semua. Jadi timbul sebuah cinta. Oh jadi ngomongin ini sih, oke, hanya intermezzo. Dan keempat adalah untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik sesuai dengan potensi dan peluang masa depan. Jadi menurut survei aku teman-teman nih,
sekarang itu lebih yang rame nih, yang laris ya, jurusan yang istilahnya diincar banyak perusahaan adalah teknik. Nah, teknik apapun, karena teknik ini yang pertama diperlukan itu daya analisis yang kuat, yang bagus. Mereka pandai berhitung, mereka orang yang aktif. Jadi orang teknik itu kebanyakan mereka yang aktif, mereka bukan orang yang malas, dan banyak project, jadi banyak ide-ide kreatif yang bisa ditimbulkan. Maka teknik ini, jurusan teknik apapun itu, entah teknik perkapalan, teknik mesin, teknik komputer, teknik informasi ya, itu banyak sekali sekarang diburu oleh perusahaan karena mereka memiliki istilahnya hard skill yang benar-benar ahli, yang benar-benar dicari, sehingga mereka tuh siap dipakai di tempat kerja. Seperti itu. Kebanyakan sih manufacturing ya teman-teman. Jadi kalau misal kalian ingin kerja di perusahaan manufacturing, menjadi seorang ahli, menjadi seorang pengawas, menjadi seorang leader, rekomen banget nih untuk jurusan teknik. Oke? Yes, lanjut ya, langsung ke materi inti, yaitu tips menentukan jurusan kuliah agar kita nggak salah ambil jurusan. Dan kalian nggak galau, nggak risau, aku langsung aja ya. Tips yang pertama yaitu tentukan passion dan minat kalian. Kalian harus menentukan apa sih minat kalian, passionnya di mana. Lah, ketika kalian ingin mengetahui itu, ketahui diri kalian harus jujur pada diri kalian sendiri. Oh, bahwa aku itu mampunya di bidang ini, aku lebih minatnya ke ini. Nah, saat kalian sekolah masih di bangku SMA atau SMK, kalian harus gali potensi itu, kalian harus temukan. Jadi orang yang salah adalah orang yang nggak tahu kelebihan dan kekurangannya, sehingga mereka nggak bisa memperbaiki diri serta nggak bisa mengembangkan diri mereka. Oleh karena itu, tips buat adik-adik yang masih SMA, ketahuilah bakat kalian itu apa sih, keunggulan kalian apa, agar kalian itu mudah. Kalau kalian udah ahli, udah minat, udah bakat di situ, maka kalian mudah banget buat lanjut ke perguruan tinggi. Istilahnya kalian tinggal mengembangkan. Tapi kalau kalian nggak, istilahnya nggak bakat di situ, udah ini banget, nggak cocok banget pada diri kalian, maka kalian sulit menerimanya. Oke, sampai sini paham ya? Tips kedua, menentukan jurusan kuliah agar tidak salah ambil jurusan, yaitu melakukan riset dalam mengambil jurusan. Ketika kalian ingin memasuki dunia perkuliahan, kalian wajib pertama kali adalah yaitu melakukan riset atau penelitian, gimana nanti lingkungan jurusan yang kalian ambil itu seperti apa sih, gimana cara belajarnya, teknik pengajarannya, lalu praktikumnya seperti apa. Jangan sampai kalian mampu di materinya tapi kalian praktikumnya nggak menguasai sama sekali, kalian minus, padahal nanti kalian juga akan ujian praktek penelitiannya pakai itu. Nah, jadi kalian harus melakukan riset terlebih dahulu. Yang ketiga adalah ketahui nilai kemampuan di sekolah. Jadi ketika kalian misal unggul di sekolah itu di bagian maksudnya di mata pelajaran eksak, matematika, fisika, kimia, ataupun kalian lebih suka kayak sejarah, geografi. Jadi kalau menurut aku, kalau kalian suka di perhitungan berhubungan dengan angka, kalian cocok masuk teknik. Kalau misal di ekonominya kalian cocok ambil akuntansi. Dan kalau misal kalian suka imajinasi, kalian suka sastra, kalian boleh ambil sastra, seperti itu. Karena mempelajari apa yang kita mampu mencintai itu lebih mudah daripada kalian tidak menguasai sama sekali, begitu. Dan keempat adalah ketahui keuntungan dan konsekuensinya bila kalian mengambil jurusan itu. Ketika kalian sudah tahu kelebihannya, kalau misal aku ambil jurusan ini, aku ambil jurusan seni, nanti aku bahkan bisa mengembangkan kebudayaan di Indonesia, aku belajar tentang geografi, mungkin aku bisa terjun di BMKG, seperti itu. Kalau aku lebih suka sama ke arsitek, aku lebih cocok nih, aku desain, ya udah jalani aja. Karena tapi kalian harus mempertimbangkan juga konsekuensinya. Kalau kalian misal diambil arsitek nih,
kalian juga harus tahu ke depannya, oh arsitek itu kerjanya di lapangan, mendesain, koordinir orang, kerjanya panas-panasan. Kalian juga tiap harus ngontrol nih perkembangan saat mendirikan sebuah bangunan, sebuah mendirikan kerja di perusahaan properti gimana. Jadi kalian juga harus mempertimbangkan konsekuensinya. Yang kelima adalah memilih universitas yang tepat. Jadi saat ini kita memang di era zamannya memperhatikan sebuah akreditasi, karena di perusahaan-perusahaan yang bonafit juga melihat akreditasi pendidikan terakhir kalian. Contoh, kalian ngambil jurusan A, di mana kampus itu, universitas itu akreditasinya masih C. Kemungkinan nggak sih perusahaan masih mikir 2 kali sampai 3 kali, loh perusahaan universitas ini levelnya masih segini, masih akreditasinya masih C, mungkin nggak untuk diterima di perusahaan itu masih ini. Jadi kalian juga harus mempertimbangkan akreditasi jurusan di kampus itu udah minimal B lah, minimal B, akreditasinya minimal B, seperti itu. Walaupun di pasar bebas ini masyarakat ekonomi ASEAN MEA udah nggak mempertimbangkan apa itu akreditasi. Jadi kita sekarang udah lahir di zaman yang lebih penting itu adalah kemampuan, skill terus soft skill, hard skill daripada akreditasi. Tapi ketika kalian udah bekerja itu sangat penting. Dan keenam adalah durasi studi. Walaupun kalian sudah mempertimbangkan jurusan, memilih passion, mempertimbangkan bakat kalian, keunggulan kalian, mempertimbangkan keuntungan dan kelebihan kalian, kalau kalian nggak mempertimbangkan waktu belajar kalian, ya sama aja kalian akan buang-buang waktu. Jadi pastikan ketika kalian mengambil sebuah pendidikan, pastikan apa yang kalian pertimbangkan itu benar-benar kalian pertanggungjawabkan. Jadi kalau kalian udah janji pada diri kalian, udah janji, udah komitmen, oh aku harus menyelesaikan pendidikan harus tepat waktu selama 4 tahun, ya kalian harus menanggung konsekuensinya. Jadi kalian nggak boleh nih molor-molor, telat ngerjain skripsi, nantinya kalian males-malesan datang kuliah, akhirnya kalian nggak ini, waktu ujian nilai kalian jelek, lalu kalian harus ngulangi. Nah, itu salah siapa? Dari kalian sendiri kan. Oleh karena itu, kalian juga harus mempertimbangkan waktu, durasi waktu kalian. Semakin lama akan semakin membuang-buang waktu kalian. Juga perusahaan mikir, loh, kamu kan jurusannya ini gak sulit banget. Kamu masuknya tahun ini, kok lulusnya nelat? Kenapa? Nah, itu juga jadi bahan pertimbangan nih saat kalian nanti masuk di dunia kerja. Oke, yang ketujuh adalah mempertimbangkan biaya kuliah. Kalau kata pepatah sih, jerep basuki mau beo. Jadi semuanya itu butuh biaya. Gak ada dunia ini gratis, kecuali kalau kalian memang dapat beasiswa, kalian istilahnya dapat subsidi dari pemerintah. Jadi itu free. Mungkin di Indonesia itu kalau misal yang dapat beasiswa hanya anak yang berprestasi, entah di bidang akademik maupun non akademik ya. Jadi benar-benar mereka yang pandai di bidangnya itu yang gratis. Tapi kalau kalian bayar sendiri kuliahnya, nggak dapet dari bidik misi, maka kalian juga harus mikir, oh kalau nanti aku kuliah di sini kira-kira beratin orang tua nggak? Nanti kalau misal aku kuliah di jurusan ini, kira-kira kedepannya aku potensial nggak? Biayanya sebanding nggak dengan hasil yang nanti kamu peroleh di dunia kerja? Jadi kita nggak boleh egois, karena kita di sini menuntut ilmu itu juga ya memang sih untuk ke depan, untuk masa depan, tapi kan juga kita harus mikir, karena hidup ini terus berjalan mas bro, mbak bro. Wah, tips ke-8 dari aku untuk menentukan jurusan kuliah yaitu berkonsultasi dengan orang terdekat, orang tua, guru, seperti guru BK, saudara yang punya pengalaman lebih di bidang pendidikan, terutama di perguruan tinggi. Jadi kalian gak sampai salah ambil jalan nih. Misal kalian ingin banget nih ngambil kedokteran, oh
kedokteran yang cocok buat diri kalian tuh apa. Aku sukanya itu suka dengan anak, aku lebih lebih pengen ke spesialis anak. Oh, waktu belajarnya segini berapa tahun. Kuliahnya modenya seperti ini, kamu perlu dipersiapkan skill-skill ini. Itu yang harus kalian pelajari juga. Maksudnya kalian konsultasi, bicarakan, aku ingin bisnis pak, aku ingin terjun di dunia bisnis, dunia dimana kita harus bisa mengembangkan produk yang kita miliki nih, ingin jadi marketingnya hebat. Oh, berarti kalian harus ngambil manajemen, jadi kalian juga harus cari informasi sebanyak-banyaknya, konsultasi, bukan hanya soal bidangnya, tapi terkait emosional kalian. Sebenarnya kalian itu cocoknya di jurusan apa sih, karena karakter kita, emosional kita itu juga menentukan dalam kita nanti bersikap, menentukan kita cara belajar kita.